Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauzan dengan akhiran NIM 033. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil visualisasi data saya tentang penjualan toko sembako. Jadi saya ini pengerjaannya ini bersama Gilang Akbar, yaitu rekan kelompok saya yang sama seperti saya datasetnya. Lalu jadi kami pengerjaannya ini saya untuk mencari pertanyaan 1 sampai 5, lalu Gilang selanjutnya. Jadi langsung saja, di sini ada business understanding. Jadi toko sembako ini adalah usaha retail harian yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, telur, susu, kopi, teh, gula, minyak goreng, sabun, deterjen, dan mie instan. Sebagai usaha kecil, pemilik toko selama ini mencatat transaksi secara manual tanpa analisis data yang terstruktur, sehingga sulit mengetahui barang mana yang paling menguntungkan, kapan omset naik turun, dan siapa pelanggan yang paling loyal. Tujuan bisnis dari analisis ini adalah membantu pemilik toko mengambil keputusan berbasis data terkait strategi stok, barang, waktu promosi, dan program loyalitas pelanggan agar pendapatan toko dapat dioptimalkan dengan jelas. Lalu di sini ada data understanding, yang dimana dataset penjualan toko sembako merupakan kumpulan data transaksi penjualan yang mencakup 100 baris data dengan 7 kolom atribut. Nah, data ini mencakup periode transaksi dari 2 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Lalu di sini ada atributnya, yaitu jumlah barisnya ada 100 transaksi, jumlah kolomnya ada 7 kolom, rentang tanggalnya ada 2 Januari sampai 31 Maret 2026, dan jenis barang uniknya itu ada 10 barang, jumlah pelanggan unik ada 10 pelanggan, total pendapatan itu ada 5.854. Nah, di sini ada missing value atau data yang tidak lengkap, itu di sini tidak ada datanya. Jadi semuanya itu lengkap datanya. Baik, jadi di sini ada kolom nomor, yaitu ada nomor urut transaksi, ada tanggal yaitu tanggal transaksi terjadi, ada kolom pembeli yaitu nama pembeli, lalu ada kolom nama barang yaitu adalah jenis barang yang dibeli, lalu ada kolom kuantum, ini jumlah unit barang yang dibeli, lalu ada kolom harga satuan, ini adalah harga per unit barang, lalu ada nominal, itu adalah total nilai transaksinya, yang dimana kuantum dikali harga satuan. Lalu di sini ada question 1 atau pertanyaan 1, yang dimana barang apa yang menghasilkan total pendapatan paling besar. Jadi kalau kita lihat ini kolom sum nominal itu ada di kolom, dan row nama barang ini ada di row. Nah, kalau bisa kita lihat itu ada di mana telur ini mendapatkan pendapatan yang paling besar, lalu disusul dengan kopi, lalu dengan susu dan mie instan, lalu sabun. Nah, analisis terhadap total pendapatan per barang menunjukkan telur sangat mendominasi pendapatannya, yaitu 1.090.000, sekitar 18,6% dari total pendapatan toko. Nah, di sini minyak goreng menjadi kontribusi pendapatan terkecil dengan hanya 169. Perlu dicatat bahwa keempat barang teratas, yaitu telur, kopi, susu, mie instan, menyumbang lebih dari setengah total pendapatan toko. Ini adalah bar chart. Lalu di sini ada question 2 atau pertanyaan 2, barang apa yang paling laku berdasarkan jumlah unit yang terjual. Dari analisa ini adalah telur menduduki peringkat pertama, lalu susu, lalu kopi, mie instan, deterjen. Nah, kalau kita lihat ini semakin tinggi unit yang terjual, maka lingkarannya ini akan semakin besar juga. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Misalnya beras ini adalah warna biru, lalu deterjen juga sama warnanya. Oke. Jadi dan analisis ini jumlah unit yang terjual kembali unggul telur dengan 98 unit. Nah, kalau bisa kita lihat juga
deterjen ini berada di posisi 5 dari sisi unit meskipun harganya relatif lebih murah, sedangkan minyak goreng menjadi barang dengan volume penjualan paling rendah. Nah, lalu di sini ada question 3 atau pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa persentase kontribusi penjualan setiap barang terhadap pendapatan keseluruhan. Ini kalau bisa kita lihat itu ada diagram lingkaran ini menampilkan proporsi kontribusi tiap barang terhadap total pendapatan toko. Telur mendominasi terbesar, lalu diikuti dengan kopi, susu. Nah, jadi 4 barang teratas ini kayak telur, kopi, susu, mie instan ini menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pola konsentrasi pendapatan pada segelintir produk. Jadi ini mirip sama kayak prinsip 80/20, sementara minyak goreng, beras dan gula memiliki porsi yang jauh lebih kecil. Nah, ini bisa kita lihat, dan persentase ini aslinya 18,6, lalu ini 15,2. Nah, lanjut, selanjutnya ada question 4 atau pertanyaan yang keempat, bagaimana tren jumlah film? Bagaimana perbandingan harga satuan dari masing-masing barang? Nah, kalau bisa kita lihat ini grafik ini menampilkan sebaran harga satuan tiap transaksi per barang. Harga bervariasi antar transaksi dari 3.000 hingga 20.000. Kemungkinan karena perbedaan ukuran atau merek. Rata-rata satuan tertinggi ditemukan pada gula 13.200 dan mie instan 11.750. Sedangkan deterjen memiliki rata-rata terendah yaitu 7.818. Variasi harga yang cukup lebar ini pada setiap barang menunjukkan toko menjual beberapa varian atau merek untuk kategori barang yang sama. Contohnya itu ini ada gula, rata-rata harganya itu 13,2, mie instan itu 11,75. Kalau bisa kita lihat ini ada grafiknya, ini gula mendominasi, lalu disusul dengan mie instan, telur, kopi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang kelima, bagaimana tren pendapatan dari bulan ke bulan? Jadi kan kita karena ada 3 bulan doang, yaitu Januari sampai Maret. Ini bisa kita lihat bahwa tren pendapatannya ini semakin membaik atau semakin meningkat. Grafik garis ini menampilkan tren total pendapatan bulanan dari Januari hingga Maret 2026. Terlihat tren kenaikan konsisten setiap bulannya, yaitu 60% dari Januari ke Februari dan naik lagi 26% dari Februari ke Maret, menunjukkan mengindikasi pertumbuhan bisnis positif setiap bulannya. Lalu ini ada contoh dashboardnya, yaitu overview penjualan toko sembako dari Januari sampai Maret 2026. Ini ada 4 KPI-nya utama, yaitu ada total pendapatan, total transaksi, rata-rata nilai transaksi, dan pelanggan aktif. Pendapatan tumbuh konsisten dari Januari 1,26 juta ke Maret 2,56 juta, naik hampir 2 kali lipat dalam satu kuartal. 3 produk telur, kopi, susu menyumbang lebih dari 47% dari total pendapatan toko. Nah, lalu ada ringkasan atau hasil analisis data dan pembahasannya ini, yaitu bisa kita analisis bahwa barang dominan ini telur paling mendominasi, lalu diikuti dengan kopi dan susu. Jadi kopi, telur ini adalah produk andalan toko yang wajib dijaga ketersediaannya. Lalu ada kontribusi pendapatan, yaitu ada 4 barang teratas menyumbang kurang lebih 60% dari total pendapatan. Toko ini cukup bergantung pada produk, yaitu 4 barang ini, yang dimana resiko nanti ketika ketersediaannya menipis ini akan memunculkan resiko. Jadi lalu yang ketiga ini ada harga satuan. Ini ada gula dan mie instan punya rata-rata harga tertinggi, dan deterjen ini yang terendah. Jadi ada variasi merek atau ukuran yang mempengaruhi rentang harga tiap barang.
Lalu tren bulanan ini pendapatan konsisten naik dari Januari hingga Maret, yaitu 1,26 juta sampai 2,56 juta. Jadi bisnis ini menunjukkan pertumbuhan positif. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi strateginya berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa telur, kopi, dan susu merupakan 3 produk andalan yang menyumbang hampir separuh dari total pendapatan toko, sehingga ketersediaan perlu diprioritaskan. Dari sisi waktu, toko menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang positif sepanjang Januari sampai Maret 2026, meskipun pendapatan harian masih cukup fluktuatif. Dari sisi pelanggan ditemukan perbedaan profil antara pelanggan bernilai tinggi dan pelanggan paling loyal yang membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda. Selain itu, terdapat hubungan positif antara jumlah barang yang dibeli dengan nilai transaksi, membuka peluang strategi diskon volume untuk mendorong pelanggan berbelanja lebih banyak. Secara umum, toko memiliki fondasi pertumbuhan yang sehat, namun dapat lebih dioptimalkan lebih lanjut melalui strategi stok, promosi bertarget, dan program loyalitas berbasis. Jadi lalu saya akan mendemokan hasil kerja saya dengan Gilang, yaitu di dashboard ini kalau bisa dilihat ada ini barang yang laku. Lalu di sini ada dari bulan Januari ke Maret. Lalu di sini juga ada siapa pelanggan total dan total yang paling besar, lalu siapa pelanggan yang paling sering datang belanja, lalu ada bagaimana perbandingannya, lalu ada berapa persentase kontribusi penjualan setiap barang terhadap pendapatan keseluruhan. Ini ada apakah ada pola hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total belanja per transaksi, lalu bagaimana fluktuasi pendapatan toko sembako hari ke hari. Lalu di sini juga ada dashboardnya. Nah, dashboardnya jadi ketika misalnya kita ingin melihat susu, maka susu ini paling sering dibeli oleh Andi, Budi, Citra, Dewi, Eko, Fajar, Gina, Indah, dan yang paling besar itu Budi, Dewi, dan Indah. Nah, susu ini pendapatannya itu paling gede pada bulan Maret, yaitu sekitar 396. Nah, di sini juga saya ada 2 dashboard, yaitu yang ada di sebelumnya, yaitu overview penjualan toko sembako Januari sampai Maret 2026. Ini kita bisa melihat bahwasannya beras ini paling banyak dibeli di bulan Maret pendapatannya. Lalu deterjen juga pendapatannya paling gede itu di bulan Maret. Lalu telur ini justru di bulan Februari. Mungkin dari saya segitu saja. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.